Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau klik video ini ya. Kali ini kabar terbaru terkait IKN. Kali ini Pak Jokowi meresmikan IKN ya. Wah, para pembenci panas pastinya seperti Amin Rais ya. Wah, kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Dan akhirnya Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Luar biasa, congratulations untuk Bapak Joko Widodo. Congratulations juga buat Kepala Otorita IKN, luar biasa. Dan juga kepada netizen, tolong ya, jangan pernah kalian ajukan pertanyaan sama aku, Pung, Amin Rais diundang nggak? Iya, nggak mungkin. Kupastikan sama kalian, Amin Rais nggak diundang. Karena apa? Karena dia nggak sudi masuk ke dalam istana kelelawar. Kalau dia bilang itu istana kelelawar. Gawar ya, istana kelelawar. Amin Rais, ku bilang sama kau ya, kalau datang kau ke IKN, nanti pakai kacamatamu tebal-tebal. Biar bisa kau membedakan mana bentuk Garuda, mana bentuk kelelawar. Iya. Inilah akibatnya kalau kebanyakan nonton film Batman waktu kecil. Makanya kau sekali-sekali nonton Spiderman atau Superman. Biar jangan di otak kau itu kelelawar aja terus. Apa karena ada figur Catwoman? Ada perempuan seksi. Makanya itu aja tontonanmu tiap hari. Aduh. Itu makanya ya, kalau bicara tentang pembenci Jokowi ya, sebagus-bagusnya sebuah karya, sebagus-bagusnya pembangunan, selalu negatif di mata orang itu. Cemana mau dibilang ya kan, taik mata sama air mata sama banyaknya. Jadi ketutup mata itu terus. Betul. Ya, jadi mungkin gini. Jadi teman-teman masih ada yang bingung. Istana Negara itu yang mana sih, Bung? Yang bentuknya kayak burung sayap sayap burung Garuda itu? Bukan ya. Jadi begini, istana kepresidenan itu ada dua. Ya, yang pertama itu Istana Negara, baru yang kedua itu adalah Istana Garuda. Istana Garuda yang kalian lihat ada seperti lambang Garuda, sayap Garuda, itulah Istana Garuda. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai tempat kerja Bapak Presiden yang memerintah Indonesia. Nah, Istana Negara itu yang ada di bawah, di dataran lebih bawah dari Istana Garuda, ya. Dan fungsinya itu sebagai tempat kediaman atau bisa dikatakan rumah dinas Presiden Republik Indonesia. Itu dia. Jadi beda ya. Jadi yang diresmikan itu masih yang di bawah Istana Negara ya, karena memang dinilai sudah rampung. Kalau Istana Garuda katanya memang masih finishing, dan kemungkinan besar nanti Bapak Prabowo yang akan yang akan meresmikannya. Gitu dia. Sebetulnya ini sebuah simbol ini. Sebuah simbol kepada kaum 16 sama kaum 24. Bahwasanya Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo ya, untuk kedepannya itu masih berkolaborasi. Bisa aja kan sebetulnya kan dibilang aja gedung Garuda itu sudah selesai, sama-sama diresmikan. Ya kan, Istana Negara diresmikan, Istana Garuda diresmikan Bapak Joko Widodo. Tapi kan sebetulnya ini simbolis saja, bahwasanya ya Istana Negara mewakili Bapak Presiden Joko Widodo, rumah peristirahatannya, dia itu ingin menyimbolkan bahwasanya inilah saat-saat terakhir aku menjadi Presiden Republik Indonesia. Istana Garuda biar nanti Bapak Prabowo yang meresmikannya. Karena apa? Karena itu kan gedung itu digunakan untuk bekerja ya. Jadi itu sebagai simbol bahwasanya Bapak Prabowo lah akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Joko Widodo ke depannya. Paten kan? Opung cocokologi. Aku bilang sama kalian, setiap yang dilakukan oleh elit-elit politik itu biasanya ada maknanya. Ada maknanya, aku bilang. Ya. Siapa yang ngajari? Refli Harun sama Rocky Gerung. Sedangkan makan nasi goreng Joko Widodo sama Bapak Prabowo dibilang orang itu simbol.
Ya, dengar kalian ILC kemarin. Ya bahwasanya itu bahwasanya Joko Widodo bersama Bapak Prabowo kemarin makan malam itu diposting Bapak Joko Widodo, dia itu ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya mereka itu baik-baik saja. Ya kalau mereka baik-baik saja harusnya nggak harus heboh dong diposting-posting. Itulah kumpulan cocokologi dari mereka laku belajar. Ya kan? Ya, jadi kalau mereka cocokologi garis kiri, kalau aku garis kanan. Kalau aku yang positifnya, orang itu yang negatifnya. Itu dia, ya. Jadi kalau bicara tentang budget, oke, ya pengen tahu juga kan berapa besar budget yang dikeluarkan, yang digelontorkan ya untuk membangun sebuah istana negara. Istana negara itu dibangun dengan biaya 1,3 triliun ya. Istana Garuda itu sekitar 1,5 triliun ya. Jadi bisa dikatakan memang dengan segala kelengkapannya, dengan segala fasilitasnya, dan dari segi desainnya bisa dikatakan ini the best. Ya. Kalau ku bilang dengan dana segitu bisa membuat megah gedung seperti itu tuh luar biasa itu. Ya kalau Pak Anies jadi presiden lain ceritanya itu. Ya kan? Gedung istana 1,3 triliun dibikin jadi 2,5 triliun. Istana Garuda 1,5 triliun dibikinnya jadi 3,8 triliun. Kelebihan bayar. Makanya Bapak Presiden Joko Widodo ya berusaha memilih orang yang tepat, yang kecenderungan korupsinya paling kecil. Otomatis harus orang kaya dong. Karena apa? Dia udah bosan ngelihat uang. Kalau Sempasianis, Mbah, mau. Negara ini segera tenggelam sebelum 2045. Kayak mana nggak tenggelam? Apa-apa kelebihan bayar. Itu dia ya. Jadi gini, banyak orang nggak ngerti ya, banyak itu kayak kemarin itu ya ada podcastnya anak apa lah. Apa dikatakan Jokowi berjanji bahwasanya tidak akan menggunakan uang APBN untuk pembangunan IKN. Ternyata uang APBN disingkat habis. Lapet pulut. Ku bilang sama kalian ya, kalau ngomong itu pakai data, ya pakai data. Sekarang begini ya, ini biar jelas dan juga biar cerdas kita. Anggaran yang harus digelontorkan untuk pembangunan IKN secara keseluruhan itu ada sekitar 466 triliun. Ya. 466 triliun ya. Dari APBN itu hanya diambil sekitar 89,6 triliun. Ya, ingat tuh, 89,6 triliun. Nah, dari swasta investasi dari swasta itu ada sekitar 253,4 triliun. Dari BUMN ya dan juga perusahaan-perusahaan lain yang di bawah pemerintah itu sekitar 123,4 triliun. Itu namanya data. Jadi secara keseluruhan IKN itu baru menyerap sekitar 23% sampai 30%. Gitu loh, 23% kalau nggak salah 2023. 2024 sudah menyerap sekitar 35%. Jadi masih ada sekitar 65% lagi pekerjaan ya. Dan juga dana yang terserap ya, itu belum semuanya masuk, biar tahu kau. Dan juga ini sudah ada investor-investor lainnya yang sedang antri. Kau tahu nggak, pernah baca berita nggak? Beberapa waktu yang lalu ada sekitar 60 perusahaan lokal ya berbondong-bondong untuk menjadi investor di IKN. Itu sektor swasta. Jadi jangan ngamuncung kau itu ngomong itu nggak pakai data. Menjikat habis APBN. Kutanya dulu sama kau. APBN tahun 2024 berapa? Nggak tahu kau. Jadi kalau bicara tentang
IKN ya, kalau kalian tanya pembenci Jokowi, baik kaum 16 atau 24, jawabannya seragam itu. IKN adalah bentuk dari ambisi Joko Widodo. Sama, aku bilang sama. Ku bilang sama kalian ya, inisiator dari perpindahan ibu kota itu bukan Joko Widodo, tapi sudah mulai ada dari semenjak zamannya Soekarno. Kalian kenal Soekarno? Bapaknya Megawati, opungnya Puan Maharani, juga opungnya si Romi, yang kemarin jadi dewan gak dipilih rakyat. Kenal orang itu semua yang kusebutkan satu persatu? Apa nggak bangga kalian punya Presiden Joko Widodo? Walaupun dia bukan anaknya Soekarno, tapi dia bisa mewujudkan cita-cita Soekarno. Padahal anak-anaknya nggak ada satupun yang bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi dulu itu Soekarno sudah mengagendakan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tapi bukan di Kalimantan Timur seperti sekarang, tapi di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Itu dia. Loh, pun kok meleset dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur? Ada alasannya. Jangan merepek muncung kau itu. Umang-umang. Kalau kelompok umang-umang ini, kan jujur aja gue bilang. Tahu kalian umang-umang? Keong-keong. Begitu dihembuskan isu, keluar semua kepalanya. Begitu ada isu, keluar kepalanya semua. Iya, kita hembuskan, contohnya kan keong kan begitu. Keluar kepalanya itu. Iya. Tiba situasi tenang, contohnya senyap-senyap, masuk kepalanya ke dalam. Pokoknya kalau ada isu suka kali orang ini keluar kepalanya. Menggoreng. Itulah turunan umang-umang, biar tahu kalian. Jadi ini perlu disampaikan ini sama umang-umang ini semua. Harus tahu ini. Iya, ya. Jadi sekarang begini ya. Kalau bicara tentang IKN, ya, apa sih tujuan dari pembangunan IKN? Ini ku bawa dulu kalian cerdas dulu kalian sekarang. Ya, cerdas dulu. Jadi pembangunan IKN ya, itu pada dasarnya itu ada 3 tujuannya. Ya, yang pertama itu pemerataan ekonomi, yang kedua itu pemerataan penduduk, yang ketiga itu pemerataan pembangunan. Ada 3. Biar ku terangkan dulu sama keong-keong ini satu-satu. Pemerataan. Kejam kali, Pak. Boleh kita gantilah sama umang-umang. Pemerataan ekonomi. Jadi begini ya, ekonomi di Indonesia ini hanya terfokus di Jawa dan juga di Sumatera. Kenapa? Karena memang populasinya padat ya. Jadi perlu ada pemerataan ekonomi harus ke daerah timur. Makanya semenjak zaman Joko Widodo ya sangat diperhatikan untuk wilayah-wilayah Indonesia Timur. Maka bagi orang-orang Papua, orang NTT, pokoknya orang-orang timur, Joko Widodo itu adalah bapak kandung mereka. Karena apa? Karena baru ini ada presiden yang memperhatikan ekonomi di sana. Semenjak ada Trans Papua dibangun, biar tahu kalian, semen di Jawa 55.000 satu goni. Dulu sebelum ada Trans Papua, ya, itu bisa sampai 500.000 harganya satu sak semen. Tapi sekarang setelah ada Trans Papua, setelah dibangun ya infrastruktur, di Jawa 56.000 sak semen, ya, di sana juga 56.000. Pertalit di Jawa 10.000, di sana juga 10.000. Itu yang dinamakan pemerataan ekonomi, umang-umang. Gitu dia, ya. Jadi harus bagaimana caranya ya, makanya dibangun infrastruktur, dibangun jalan, dibangun tol laut dan segala macam, ya. Ya. Jadi IKN itu kenapa? Apa hubungannya? Kan sudah ada tol laut, sudah ada Trans Papua dan segala macamnya. Dibangun IKN supaya apa? Supaya ibu kota pemerintahan itu pindah dari Jakarta ke sana. Otomatis perusahaan-perusahaan itu akan menginvestasikan modalnya di ibu kota Nusantara. Gitu.
Dan di sana ketika mereka membangun sebuah perusahaan, otomatis ya mereka akan merekrut orang-orang tempatan. Mungkin orang skill dari luar, tapi banyak dari orang tempatan menjadi karyawan-karyawannya. Setelah itu ya perusahaan di sana sudah otomatis mengambil sumber daya alam atau bahan baku bukan dari Jawa dan Sumatera lagi, tapi dari daerah sekitarnya. Itulah tujuan dari pemerataan ekonomi. Oke. Ya, itu dia. Setelah itu pemerataan penduduk, ya. Tahu enggak kalian, dari hampir 280 juta jiwa, 56% itu di Jawa, 21, sekian% itu di Sumatera, di Kalimantan itu cuma sekitar 7%, di Sulawesi itu sekitar 6, sekian%, Bali dan Nusa Tenggara 5, sekian%, Papua dan Maluku hanya sekitar 3,7%. Makanya aku bilang sama kalian, kalau kalian bernarasi, bikinlah narasi yang cerdas, pakai data. Ini narasi yang kalian bikin-bikin. Apa isi kepala kalian itu yang kalian keluarkan. Telor. Sudah. Jadi perlu ada pemerataan penduduk. Kalau dibangun di sana nanti IKN ya, otomatis itu akan menjadi daya tarik bagi penduduk yang ada di Jawa dan Sumatera. Mereka akan berpikir, oh di sana dibangun IKN, berarti akan ada peluang untuk perekonomian mereka boleh bangkit di sana. Itu dia. Mungkin lewat pekerjaan, buka usaha baru, buka bisnis baru. Seperti itu. Dan itu otomatis akan menarik dan menjadi magnet untuk penduduk yang ada di Jawa dan Sumatera akan pindah ke sana. Seperti itu. Otomatis nanti persebaran penduduk itu akan menjadi merata. Ya, walaupun gak terlalu banyak, tapi minimal sudah adalah pergeseran seperti itu. Ya, ngerti? Loh, jadi maksudnya semuanya di IKN? Bukan. Ya, harus, karena gini, IKN itu kan ada di tengah-tengah Indonesia, otomatis daerah sekelilingnya juga akan terkena imbasnya. Adalah nanti itu pindah ke Jawa, ke Bali, adalah pindah itu ke Nusa Tenggara, ada pindah juga ke daerah Sulawesi, ada juga di daerah Maluku. Begitu, ya, itu dia. Baru selanjutnya itu apa? Pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan itu ya, itu berbicara bahwasanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi pembangunan juga secara sumber daya manusia. Tapi kita bicara dulu pembangunan secara fisik ya. Kita udah tahu bahwasanya gedung-gedung tinggi, kantor-kantor besar, perusahaan raksasa itu ada di Jawa dan di Sumatera. Belum ada memang, tapi belum terlalu banyak. Ada mungkin di Kalimantan, tapi tidak seimbang, tidak balance. Maka perusahaan-perusahaan besar ya, mereka akan berusaha berpikir ya untuk memindahkan kantornya tidak lagi di daerah Jakarta, tapi mereka akan buka di tempat yang baru gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya karena mereka melihat di situ akan ada peluang. Karena akan ada perpindahan penduduk, maka mereka akan membuka perusahaannya di situ. Karena apa? Karena mereka akan membangun bisnis-bisnis yang baru untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Begitu. Itu dia. Ya, otomatis kalau misalnya pembangunan di sana, ya ada pembangunan rumah sakit, pembangunan perusahaan, pembangunan bank, pembangunan sekolah, segala macam, ya. Sumber daya alam atau misalnya bahan baku yang diambil itu bukan lagi dari Jakarta dan Sumatera. Otomatis mereka akan mengambil dengan kos yang terdekat. Karena apa? Karena perbedaan jarak yang sangat jauh. Otomatis mereka akan mengambil bahan baku dari daerah mungkin Sulawesi, mungkin dari Maluku, mungkin dari Papua, mungkin dari Nusa Tenggara. Enggak lagi dari Jawa ataupun dari Sumatera. Gitu. Ya, ngerti kalian? Umang-umang mana ngerti? Susah. Ngertinya mereka itu, tapi pura-pura nggak ngerti. Ya, jadi harus mengerti ini. Dan juga masalah IKN, ya. Masalah IKN. Banyak congor-congor itu di luar mengatakan apa? Bahwasanya presiden itu sudah ingkar janji. Presiden berjanji bahwasanya tidak akan menggunakan APBN ya untuk pembangunan IKN. Ya, sekarang begini. Ada uang mau dipakai. Ya kalau misalnya uang negara ini dipakai presiden itu wajar, kecuali kalau uangmu. Bercanda.
Jadi begini, ya IKN itu dibangun menggunakan dana sekitar yang diperlukan untuk membangun IKN sampai selesai itu sekitar 466 triliun. Ingat ya, 466 triliun ya. Dari APBN itu digelontorkan sekitar 89, sekian triliun ya. Dari pihak swasta ya itu diperkirakan sekitar 253, sekian triliun. Dari BUMN itu sekitar 123,2 triliun ya. Jadi bisa dikatakan APBN itu yang digunakan itu persentasenya sangat kecil. Jadi bagi para pembenci Jokowi, kalau misalnya ditanya-tanya dulu sama mereka, APBN, bicara tentang APBN, kau ngerti nggak APBN? Singkatannya aja mungkin juga nggak tahu kau kepanjangannya apa. APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Berarti ada dua unsur di situ. Yang pertama ya itu adalah pendapatan, yang kedua adalah belanja. Nah, aku tanya dulu sama kaum apa itu? Kaum 16% itu sama kaum 24. Berapa anggaran pendapatan negara? Nggak tahu itu. Pendapatan asli nasional ya itu sekitar 2.800 triliun. 2.300 triliun pendapatan negara berupa pajak dan sekitar 492 triliun itu pendapatan yang bukan pajak. Itu dia. Tuh, berarti besar dopung besar. Makanya aku bilang pendapatan negara kita itu besar. Coba lihat, pendapatan yang bukan pajak saja 492 triliun. Nah, untuk membangun IKN itu kan cuma sekitar 466 triliun. Kan bisa cuma setahun pendapatan negara bisa digelontorkan untuk pembangunan IKN yang proyek jangka panjang itu. Kan begitu. Bisa. Tapi kan masalahnya selain dari anggaran pendapatan, Indonesia kan juga punya belanja negara yang jumlahnya juga tidak sedikit. Makanya ya pemerintah dalam hal ini adalah Joko Widodo berpikir bahwasanya APBN tidak mungkin digunakan sepenuhnya untuk membangun IKN. Karena apa? Karena negara sadar, pemerintah sadar ya ada kos-kos yang harus dikeluarkan terhadap kebutuhan bangsa ini. Maka dengan demikian ya pemerintah menggandeng pihak swasta. Ya, bisa dikatakan ini luar biasa loh. Ya, itu dia, bukannya Joko Widodo ingkar janji, bukan. Sekarang begini, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Faktor yang pertama itu mungkin kemarin, tahu enggak kalian, kita kan dilanda COVID. Masih ingat COVID? Kemarin itu uang apa yang kita habiskan untuk COVID? Itu semuanya uang APBN. 2020, 2021, 2022 selama 3 tahun habis dana negara itu untuk mengurusi penanggulangan COVID. Ku bilang sama kalian, kalau tidak dikerjakan, kalau tidak ada COVID, aku rasa pembangunan IKN itu pun juga bisa dikatakan nggak memerlukan waktu yang lama dan juga nggak perlu menggunakan uang-uang yang diambil dari APBN. Nggak perlu. Gitu. Sudahlah, jangan membodoh-bodohi masyarakat. Udah bodoh kalian bodoh-bodohi orang. Itu kan dosanya jadi double. Itu ya. Apalagi kayak si Amin Rais itu. Alah. Gak jelas itu manusia. Manusia itu biar tahu kalian, nggak tahu kenapa panjang umurnya itu. Tapi tahu enggak kalian, dari masalah si Amin Rais ini, aku udah tahu, udah dapat aku tipsnya bagaimana supaya umur kita panjang. Tahu kalian bagaimana caranya? Banyak-banyaklah fitnah orang. Kalau kita udah banyak fitnah orang, ya otomatis kan kita kan banyak dosa. Nah, biasanya malaikat itu akan melihat kita, aduh, masih berdosa aja. Kayak mana mau dipanggil ke surga kalau masih banyak dosanya ini? Kasih dulu kesempatan setahun 2 tahun. Ditunggu setahun 2 tahun lagi. Diceklah bukunya. Iya, makin tambah dosa kawan ini. Rupanya berdoalah itu keturunan-keturunannya kan, anak-anaknya kan. Ya Tuhan, ya ampunilah dosa dari kakek kami ini. Udah berdoa tuh. Mak, kasihan juga aku ngeliat orang ini, Pak. Kalau sempat kakeknya ini masuk neraka, orang ini juga yang repot. Pikirnya begitu kan.
Datang malaikat, udahlah aku tambah kau dulu 2 tahun lagi. Mudah-mudahan kau bertobat dan dosamu juga makin lama makin sedikit. Ditunggu 2 tahun lagi, makin panjang congornya. Makanya nggak mati-mati. Karena apa? Iya kan? Karena ditunggu-tunggu. Kapan bertobat? Ternyata itu rupanya tipsnya supaya panjang umur ya. Aduh, nggak ada habisnya pembenci Jokowi ini, ya serius ya. Tapi itu yang kami harapkan dari Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo Subianto. Ya, kami berdoa Bapak, ya, supaya kedepannya Indonesia ini boleh menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang gagah, Indonesia yang kuat, ya, Indonesia yang mandiri. Itu dia. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Gitu ya pembahasan Opung terkait peresmian IKN ya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat